Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Hindi Saputra dengan NIM 21051214067 dari Prodi S1 Sistem Informasi tahun 2021 kelas A, Universitas Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan Short Job First atau yang disingkat dengan SJF, sekaligus memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto, STMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan tentang algoritma penjadwalan Shortest Job First atau SJF, alangkah baiknya kita memahami tentang algoritma itu terlebih dahulu. Pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketika kita punya suatu masalah, maka kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang logis. Contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita akan memasak air. Pertama, siapkan panci. Kedua, memasukkan air ke dalam panci. Ketiga, tutup panci. Letakkan panci di atas kompor. Selanjutnya, hidupkan kompor. Jika air sudah mendidih, matikan kompor. Terakhir, angkat panci dari kompor. Nah, itu barusan langkah-langkah yang disebut sebagai algoritma memasak air. Sehingga urutan langkah-langkahnya harus logis dalam memasak air. Lalu, bagaimana jika kita menukar urutan langkah-langkahnya? Misalnya, kita ubah menjadi seperti ini. Langkah pertama, siapkan panci. Kedua, tutup panci. Ketiga, masukkan air ke dalam panci. Dan seterusnya. Apa hasilnya? Kita tidak jadi memasak air, tapi malah memasak panci. Benar kan? Karena kita sudah mengubah pada langkah kedua yang seharusnya memasukkan air terlebih dahulu, baru pancinya ditutup. Kalau menutup panci terlebih dahulu, baru airnya dimasukkan, maka ya airnya yang tidak masuk, tapi malah memasak pancinya. Kemudian ada juga algoritma menurut perhitungan matematika dan juga komputer. Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Oke, selanjutnya kita akan membahas sejarah algoritma. Baik, kata algoritma sendiri berasal dari kata nama Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Persia yang menulis buku Al-Jabr wa al-Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction, terbit pada tahun 825 Masehi. Kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di masa sebelumnya yang menjadi dasar perkembangan teknologi ke depannya. Salah satu ilmuwan yang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi terutama di bidang komputer adalah Al-Khwarizmi. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi dikenal sebagai matematikawan yang menemukan aljabar dan juga merupakan bapak dari algoritma. Bagi sebagian orang yang berprofesi sebagai programmer atau developer, tentunya algoritma ini sering dipergunakan saat melakukan pengembangan program. Oke, baik. Jadi siapakah Al-Khwarizmi ini? Baik, mari kita kenali lebih lanjut bapak dari algoritma dan penemu aljabar ini. Al-Khwarizmi
memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, sedangkan di negara-negara barat Al-Khwarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, Al-Khwarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khwarizm, namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu, terdapat bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, tak terkecuali oleh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jab yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khwarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jam'a wal Tafriq bi Hisab Al-Hin. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, al-Khwarizmi, sehingga di literatur barat, al-Khwarizmi dikenal sebagai algoritm. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya. Perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas, terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Baik, kita menuju ke pembahasan penjadwalan. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses itu sendiri adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan, dan seberapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria-kriteria yang diajukan.
bagian dari sistem operasi yang berfungsi mengatur proses mana yang running pada setiap saat disebut scheduler atau penjadwal. Algoritma yang digunakan scheduler disebut scheduling algorithm atau algoritma penjadwalan. Kemudian ada kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Kriteria ini diperlukan dalam penjadwalan proses karena dapat digunakan untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan dan untuk mendapatkan algoritma penjadwalan yang baik. Kriteria itu sendiri ada adil atau fairness, proses mendapat giliran yang sama dan adil. Kedua, efisiensi atau efisiensi. Efisien memproses dihitung dengan beberapa perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap adalah waktu yang digunakan untuk pemakai secara interaktif. Keempat, waktu eksekusi total, turnaround time, berfungsi meminimalkan waktu tunggu dari mulai proses datang sampai proses tersebut selesai running. Kelima, throughput adalah jumlah kerja atau job yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 unit waktu. Strategi penjadwalan. Dalam strategi penjadwalan ada penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan preemptif yaitu penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Sedangkan penjadwalan non-preemptif itu yaitu penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Short Job First Scheduling atau disingkat SJF. Algoritma Short Job First adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. Hal ini mengakibatkan setiap proses dalam antrian memiliki waktu tunggu waiting time yang pendek. Algoritma ini dapat berupa preemptif dan non-preemptif. Jika preemptif, jika ada proses datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Sedangkan pada non-preemptif, proses yang sedang berlangsung tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst selesai. Oke, kita masuk ke langkah-langkah menghitung algoritma Short Job First atau SJF. Oke, dalam menghitung algoritma Short Job First, pertama ada waiting time, yaitu waktu pada saat job menunggu untuk dieksekusi. Kemudian ada turnaround time, waktu yang diperlukan job sejak tiba sampai selesai dikerjakan oleh CPU. Dan juga ada average waiting time, yaitu rata-rata waktu proses menunggu. Nah, berikut datanya atau dari tabel dari Gantt chart. Pertama, menunggu 0 detik, kedua menunggu 5 detik, ketiga menunggu 10 detik, hingga seterusnya sampai menunggu ke detik 35. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan.
Untuk kelebihannya sendiri, pertama memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Kedua, penjadwalan SJF mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah. Sedangkan kekurangannya, pertama tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Kedua, proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Selanjutnya, algoritma preemptif. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga short remaining time first scheduling. Kemudian algoritma non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-interrupt. Selanjutnya, implementasi dari algoritma penjadwalan SJF dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita temui pada saat pelaksanaan ujian nasional. Kenapa? Karena pada ujian nasional kita tahu bahwa pada saat pelaksanaannya pengawas akan mengatakan kerjakan soal yang menurut Anda anggap mudah terlebih dahulu. Nah, di situ kita ingat pada konsep algoritma short job first ini mempunyai arti pekerjaan yang lebih senang atau mudah yang dilakukan terlebih dahulu. Setelah selesai yang mudah, baru dikerjakan yang sulit. Nah, maka dari itu implementasi algoritma SJF di dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu pada saat pelaksanaan ujian. Baik, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf apabila di dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan kesalahannya, karena kita semua di sini masih sama-sama belajar, dan semoga materi yang disampaikan tersebut bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.